Selanjutnya ada konstanta ya. Oke, sebelum masuk ke konstanta kita bahas dulu penulisan variabel di dalam bahasa C++. Cara mendeklarasikannya, ya istilahnya adalah deklarasi. Jadi nanti kalau kalian melihat soal atau mendengar kata-kata gurunya, bagaimana cara mendeklarasi, berarti itu maksudnya adalah menuliskan sebuah variabel ke dalam bahasa C++. Contoh pendeklarasian variabelnya seperti ini ya, tipe data, kemudian spasi nama variabelnya. Nama variabel itu tidak boleh spasi. Oke, kalau dia dua kata kamu gabung aja. Dan tidak boleh kasih titik ya, karena titik itu maknanya berbeda. Titik itu di dalam bahasa pemrograman maknanya tidak beda tuh. Kalau bahasa Java untuk memanggil kelas yang lain, kalau bahasa C nanti beda lagi. Jadi kalau ada dua kata digabung saja atau menggunakan underscore ya. Oke. Tipe data ini char untuk karakter. Nama siswa, nah di sini dia buat nama underscore siswa. Char spasi grade, float spasi rata-rata, INT nilai. Kalau dia dua kata pakai underscore atau digabung. Kalau saya lebih menggabungkan saja, lebih enak digabung. Ya. Selanjutnya konstanta. Konstanta itu sama dengan variabel, cuman bedanya kalau variabel tadi nilainya dinamis, konstanta nilainya statis, tetap. Ya. Contohnya kita kenal di dalam matematika ada bilangan pi ya, pi itu 3,14. Bilangan pi tadi tidak akan pernah berubah. Ya. Sekali kita deklarasikan pi sama dengan 3,14, maka selanjutnya sampai habis program pun pi-nya tetap bernilai 3,14. Ya. Konstanta adalah nilai tetap, sedangkan variabel nilai yang bisa berubah-ubah atau dinamis. Itu saja bedanya. Next, operator. Nah, operator di dalam pemrograman itu secara umum dibagi menjadi 3 bagian. Nah, yang pertama operator aritmatika, yang kedua operator pembanding, yang ketiga operator logika. Nah, operator sendiri merupakan simbol atau karakter yang biasa dilibatkan dalam program untuk melakukan suatu operasi atau manipulasi, seperti penjumlahan, pengurangan, dan lain-lain. Jadi dia bentuknya simbol ya. Simbol ada simbol kali itu dilambangkan dengan bintang. Jadi kalau di matematika kali itu kayak huruf X atau titik. Nah kalau di program ini tidak bisa seperti ini. Kalau di program kali itu dilambangkan dengan tanda bintang, kemudian sin angka 8. Bagi itu slash ya, bagi slash, kurang biasa, kurang tambah ya biasa, simbol tambah. Nah kita akan bahas operator aritmatika. Nah ini dia operator aritmatika. Plus untuk penjumlahan, minus untuk pengurangan, tanda bintang untuk perkalian, tanda slash ini untuk pembagian ya, ini slash namanya ya, kalau di dalam seperti ini backslash. Ini persen untuk modulo. Apa itu modulo? Mungkin teman-teman ada yang sudah tahu atau belum tahu. Modulo itu adalah sisa hasil bagi. Maksudnya apa sisa hasil bagi? 8 mod 2 itu 0 ya. 8 jika dibagi 2 ada sisanya enggak? Ada kan? Kalau 8 mod 3, saja modulo ini sebetulnya mod. 8 mod 3 ada sisanya enggak? Ada 1. 3 kali 2 ya. 3 kali 2 6. 8 kurang 6 kan 2. Itu yang dinamakan dengan modulo, sisa hasil pembagian. Kenapa harus ada ini ya? Nanti suatu saat kamu membuat program pasti menggunakan modulo. Contohnya saja paling gampang membuat program untuk menampilkan bilangan ganjil dan genap. Nanti kamu pasti butuh yang namanya operator modulo. Next, operator pembanding. Simbolnya seperti ini, panah ke kanan itu artinya besar dari, sama kayak di matematika ya.
Nah, ini beda nih. Kalau di matematika besar sama dengan lambangnya gimana ya? Biasanya seperti ini kan, besar di bawahnya garis. Nah, kalau di program tidak seperti ini. Kalau di bahasa pemrograman besar sama dengan ya kayak gini. Nah, contohnya. Kecil dari itu sama dengan, nah sama dengan 2 kali sama dengan ya. Terus ada tidak sama dengan. Ya, tidak sama dengan seperti ini, tanda seru sama dengan. Untuk apa gunanya tidak sama dengan? Ya, biasanya ini kita gunakan ketika kita membuat login. Jika loginnya username tidak sama dengan, jika username dan password tidak sama, maka dia tidak bisa login. Gunakan operator seperti ini atau sama dengan. Ya. Oke, kita lanjutkan operator logika. Nah, ini notasi and, or, dan not. Mungkin Anda juga dapat pelajaran ini di pelajaran fisika atau fisikom ya. Notasi and itu dilambangkan dengan lambang dan ya, 2 kali. Or garis tegak 2, not tanda seru saja. Operator and atau dan memiliki nilai yang true apabila semua operan bernilai true. Operator or memiliki nilai true apabila semua operan bernilai true. Operator not yang digunakan untuk membalik nilai true menjadi false dan sebaliknya false menjadi true. Dibalikkan saja. Dan terakhir ini adalah ekspresi. Tipe saya ini ya, ekspresi. Ekspresi adalah pernyataan yang digunakan untuk mengolah suatu data menjadi output yang dilakukan oleh operator. Jadi di dalam ekspresi pasti ada operator. Contoh ini, ekspresi untuk penulisan aritmatika. 10 kurang 5 sama dengan 5. Yang namanya operan ini ya, operan 1, 10 ini operan 1, ini operan 2. Nah, tanda minus ini apa? Ini operator. Ini tadi operator, ini operan. Oke, nah ini hasil. Semua pernyataan ini disebut dengan ekspresi. Oke ya, ini disebut dengan ekspresi. Kita lanjutkan. Contoh ekspresi logika. 0 and 0 sama dengan 0. Ya, ini operator logika dan. 1 or 0 sama dengan 1 tidak sama dengan not 0 ya, sorry. Not 0 itu adalah 1. So not 0 ini anggap saja false, 1 ini true ya. Lambangkan seperti itu. Not false sama dengan true. Kalau untuk or, true or false sama dengan true. Kalau false and false itu false ya. Ingat tadi yang and akan bernilai true ketika keduanya true. Kalau or akan bernilai false ketika salah satu. Benar tadi? Ya, kita lihat di belakang. Ah iya. Kalau not itu kebalikannya, lawannya. Not false sama dengan true. Mudah kan teman-teman semuanya? Jadi kita tarik kesimpulan pada materi kali ini. Untuk tipe data adalah jenis data yang dapat diolah oleh komputer untuk memenuhi kebutuhan dalam pemrograman komputer. Kemudian setiap variabel dan konstanta di dalam pemrograman komputer pasti memiliki tipe datanya. Begitu juga nanti ketika Anda belajar database, ada juga tipe datanya. Variabel merupakan objek data yang dapat diubah-ubah atau dimanipulasi nilainya atau bersifat dinamis. Contoh penggunaannya misalnya di game ya, aplikasi game itu ada variabel skor. Yang skor itu nilai awalnya adalah 0, ketika kita bermain skornya pasti bertambah terus, ya kan? Sampai dengan Anda game over. Nilai skornya akan berubah-ubah. Itu yang dinamakan dengan variabel. Sifatnya dinamis. Nah, konstanta adalah jenis identifier atau pengenal yang nilainya bersifat tetap atau statis, lawannya dari variabel. Operator merupakan simbol yang digunakan untuk menyusun suatu ekspresi, sedangkan ekspresi adalah pernyataan yang dapat digunakan untuk mengolah suatu data menjadi output yang dilakukan oleh operator.
Oke, teman-teman pelajar semuanya, cukup sekian materi kita hari ini. Jika ada pertanyaan atau yang belum jelas, silahkan ditulis di kolom komentar. Dan silahkan share video ini jika video ini bermanfaat untuk Anda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.